Sumawati. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terlebih nikmat kesehatan, keselamatan, umur, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini menjalankan aktivitas perkuliahan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, dan insya Allah nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait langkah-langkah model desain media model Luther. Nah, pada model desain ini terdapat 6 langkah. Yang pertama, konsep, di mana tahap konsep ini adalah fondasi dari seluruh pengembangan dari media ini. Yang meliputi yang pertama, menentukan tujuan. Nah, yang pertama dilakukan itu menetapkan apa yang ingin dicapai oleh media, baik dalam hal pembelajaran, hiburan, ataupun informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, identifikasi sasaran audiens. Jadi, mengidentifikasi siapa yang akan menggunakan media ini, termasuk usianya, minatnya, latar belakang, dan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, penentuan konten. Menentukan topik dan materi utama yang akan disampaikan melalui media, memastikan konten sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiens. Selanjutnya, rencana awal desain, mempertimbangkan tampilan umum, struktur, dan alur media agar sesuai dengan tujuan dan mudah dipahami oleh audiens yang akan menjadi sasaran dari media tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu langkah desain. Langkah desain, jadi pada tahapan ini terdapat juga beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan storyboard. Storyboard ini adalah sketsa, jadi sketsa dari alur-alur media yang menggambarkan setiap layar atau halaman termasuk urutan-urutan konten, navigasi, elemen-elemen multimedia yang akan digunakan. Jadi storyboard ini seperti misalnya ketika kita membuka suatu media, melihat suatu media, maka tampilan layar pertama yang kita lihat, itulah yang dikatakan dengan pengaturan dari storyboard. Kemudian yang berikutnya, desain antarmuka, menentukan tata letak. Jadi menentukan tata letak fitur-fitur yang terdapat pada media interaktif tersebut, mulai dari tata letaknya, warnanya, pemilihan hurufnya, model-model hurufnya, besar ukurannya, kemudian elemen-elemen visual yang lainnya. Kemudian pembuatan alur cerita. Pembuatan alur cerita menentukan narasi atau urutan informasi dan memastikan media memiliki alur logis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan berikutnya, perencanaan navigasi. Perencanaan navigasi memastikan pengguna dapat bergerak atau mudah di dalam menggunakan media, atau media, tombol-tombol navigasi, menu, dan fitur-fitur interaktif yang terdapat pada media tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah-langkah yang ketiga, yaitu materi. Materi atau pengumpulan materi. Pada tahap ini, pengembang mengumpulkan materi baik berupa tulisan, teks-teks yang akan digunakan untuk narasi, petunjuk, atau penjelasan penjelasan tambahan dari media yang akan kita buat. Setelah itu pengambilan gambar atau video. Jadi ini bisa juga kita lakukan sendiri, ataukah video itu kita mengambil dari YouTube yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Dan selanjutnya pengumpulan audio.
Audio ini bisa juga kita rekam sendiri dari suara kita, kemudian mendubbingnya, ataukah audio itu bisa juga kita download dari aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian berikutnya pengumpulan animasi atau grafis. Pengumpulan animasi atau grafis itu membuat atau mencari animasi atau grafis yang khusus mendukung desain visual atau pesan media. Selanjutnya Pak, slide-nya. Oke, selanjutnya langkah yang berikutnya yang paling penting ini adalah assembly atau penggabungan. Nah, yang dimaksud dengan penggabungan, pada langkah penggabungan ini di mana materi yang sudah dikumpulkan tadi, mulai dari teks, gambar, video, audio, atau animasi-animasi. Nah, pada tahap penggabungan inilah materi-materi yang sudah dikumpulkan tadi itu akan digabungkan dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu atau aplikasi, sehingga nantinya akan digabung menghasilkan media interaktif yang nantinya akan diujikan kepada audiens atau kepada anak didik kita dengan melalui beberapa tahapan juga, yaitu penggabungan teks, gambar, audio, kemudian pemrograman, di mana di tahap penggabungan ini juga mulai diatur fitur-fitur program yang dilakukan untuk memastikan setiap elemen dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian ada langkah yang kelima, yaitu testing atau pengujian. Nah, pada uji coba ini ada uji coba pertama, yaitu memeriksa fungsi setiap elemen media. Elemen media ini apakah tombol-tombol navigasi yang kita munculkan pada media tersebut sudah berfungsi dengan baik. Tombol menu-menunya misalnya, atau tombol back-nya, tombol next-nya apakah sudah berfungsi dengan baik. Kemudian evaluasi ahli. Evaluasi ahli ini misalnya apabila kita guru di sekolah, sebelum kita distribusikan kepada peserta didik kita bisa berkolaborasi dengan rekan kita di sekolah yang biasanya pernah membuat atau dia ahli misalnya di IT, untuk mengevaluasi, melibatkan, memberikan masukan terhadap konten dan kualitas media yang kita buat. Kemudian uji pengguna. Jadi bisa juga ini langsung diberikan kepada beberapa siswa untuk diuji cobakan sebelum didistribusikan. Kita masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu distribusi. Jadi sebelum didistribusikan itu sebaiknya diuji coba. Nah, pada tahap distribusi ini kita memilih beberapa media distribusi supaya media kita itu bisa sampai kepada sasaran audiens, dilakukan oleh seorang pendidik ketika memberikan video animasi kepada peserta didik ya. Kurang lebih seperti itu tadi tujuan dari pertanyaannya. Jadi ketika kita menggunakan multimedia, dalam hal ini media interaktif, dengan tujuan pembelajaran, misalnya memunculkan animasi kisah-kisah Nabi. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan bahwa komponen di dalam media interaktif itu biasanya itu bukan hanya video animasi. Sebagai contoh baru-baru ini kebetulan di sekolah saya ada teman guru saya yang salah satu guru yang mewakili Sulawesi Utara menjadi duta teknologi, dan minggu lalu dia membuat satu media interaktif pelajaran matematika. Dan sebelum dia distribusikan ke audiens, dia itu mengirim dulu linknya ke saya untuk menguji coba. Nah, di dalam fitur itu saya lihat bahwa ternyata konten interaktif itu bukan hanya video animasi yang di dalam. Jadi saya lihat misalnya kita angkat tujuan pembelajaran tadi itu kisah-kisah Nabi. Jadi ada satu fitur yang memunculkan animasi kisah Nabi. Kemudian ada fitur yang sebelumnya itu diawali dengan video guru yang memberi penjelasan kepada peserta didik apa yang harus mereka lakukan setelah menonton video interaktif tersebut. Kemudian ada juga fitur yang ketika diklik itu beberapa fitur di dalamnya
memunculkan materi-materi dari pembahasan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian di dalamnya juga terdapat gamesnya, ada gamesnya yang berisikan terkait dari materi. Kemudian setelah itu ada juga asesmennya. Jadi di dalam media itu lengkap sekali, lengkap tujuan yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Sebelum dia sampai kepada asesmen, maka peserta didik harus melewati tahapan-tahapan itu. Tahapan dari video arahan dari guru, kemudian animasi, kemudian materinya, kemudian masuk kepada gamesnya, kemudian masuk kepada asesmennya. Kemudian akhir nanti di asesmen akan muncul dari hasil, berapa hasil dicapai dari peserta didik tersebut setelah menonton konten yang disediakan. Dan biasanya juga di dalamnya dipersiapkan arahan apabila ada tugas kelanjutan dalam hal proyek di luar dari aktivitas menonton konten itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan ke penanya kedua tadi terkait langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam hal memberikan video animasi. Jadi intinya tidak langsung menyodorkan video animasi kepada peserta didik, Bapak, kalau menggunakan media interaktif. Tetapi ada banyak fitur, yang terdapat di dalam media tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya Pak, terima kasih tanggapannya. Jadi peserta didik itu mereka bukan hanya menonton animasi, tetapi mereka juga bisa membaca materi. Ada fitur yang disediakan khusus materi. Fitur animasi juga berbeda. Kemudian gamesnya itu atau asesmennya itu dimunculkan dari animasi yang dinonton, bisa menimbulkan pertanyaan atau dari materi itu nanti dirangkum di asesmen. Sehingga dan animasinya itu kalau misalnya anak-anak menonton dengan cara dipercepat, maka dia nanti tidak bisa menjawab asesmennya dengan baik. Karena di setiap percakapan itu, animasinya itu nanti akan dimunculkan jawaban-jawaban dari asesmen yang disediakan atau kuis-kuis yang disediakan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.